Halo, para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel Amar Ma'ruf untuk media sosial. Dan ini merupakan channel juga untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini di episode ketiga, kita masih mendiskusikan persoalan publikasi di jurnal yang berindeks Scopus. Khusus untuk jurnal yang dimiliki oleh Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Cakrawala Pendidikan. Ini jurnal yang semakin baik dan semakin dikejar oleh para calon lektor kepala, calon guru besar untuk mempublikasikan karyanya. Nah, saudara, kalau video ini sampai ke gadget-gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif dari editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Kita berada pada episode 3 bersama narasumber kita. Narasumbernya ini adalah dari tangan pertama dari Jurnal Cakrawala Pendidikan, yaitu Editor in Chief, Ketua Redaksi, Ketua Dewan Redaksi kata istilah orang awamnya. Nah, kita sapa dulu, yaitu Bapak Profesor Dr. Sulistriono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat walafiat, Pak Sulis. Alhamdulillah, amin. Ya, gimana Pak Sulis? Kita sudah sampai pada episode 3. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya menghimbau kepada para pemirsa, jika Anda merasa bahwa channel ini ada manfaatnya buat Anda, tolong klik subscribe supaya channel ini tetap eksis. Dan share kepada teman, kolega, mahasiswa, dan ponakan-ponakan atau bahkan tetangga. Nah, Pak Sulis, kita sudah ada di episode 3. Ini apa prestasi jurnal Cakrawala Pendidikan itu, tolong disampaikan supaya yang berpublikasi, yang mempublikasikan artikelnya itu merasa pede, bangga bisa diterima di Cakrawala Pendidikan. Pak Sulis. Iya, terima kasih atas pertanyaannya tentang prestasi CP. Perlu saya sampaikan, pada tahun 2020 itu side score-nya hanya 1,2. Kemudian untuk tahun 2021 naik menjadi 1,7. Itu artinya ada peningkatan 0,5. Hmm. Kemudian tahun 2022 yang baru keluar kemarin pada bulan Juni, tanggal 5 Juni, itu sekarang sudah 2,4. Oh, Itu artinya ada peningkatan yang luar biasa untuk side score. ya, Pak Sulis, stop Pak Sulis. Saya bertanya, murid bertanya. Iya, Nah, side score. Side score itu saudara-saudara adalah nilai citasi, ya kan? Nilai iya citasi betul. itu Iya, diindeks. Gimana cara menentukan itu, Pak Sulis? Biar iya. para pemirsa tahu. Iya, side score itu dihitung dari jumlah citasi 3 tahun terakhir. Jadi kalau tahun 2023 itu keluar, itu menghitungnya dari tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 pada bulan April. Karena keluarnya tanggal 5 Mei. Hmm. Kemudian dibagi dengan jumlah artikel yang sudah diterbitkan pada tahun 2019 sampai 2022. Hmm. Mengapa 2022 19 itu? Karena dimulainya Mei, pada Oke. bulan setiap Mei gitu. Ya, ya, ya. Tapi Pak Sulis, yang apa, yang mengatakan side score itu kan tidak sembarangan untuk mensitasi. Itu kan yang dihitung citasi yang ditulis oleh orang yang juga mempublikasikan di jurnal yang terindeks Scopus. Kalau disitasi deskripsi saja kan nggak ngepek itu. Tidak, Gimana? tidak disitasi oleh jurnal lain yang diterbitkan oleh orang lain atau author yang diterbitkan di jurnal lain yang sudah sama-sama terindeks oleh Scopus. Oh, ya, Jadi, iya, robot Scopus itu akan menelaah itu dalam waktu singkat. Perlu oke. saya sampaikan, Pak Dirjen, sekarang baru bulan Juli yang baru terbit kemarin, itu citasinya 3 tahun terakhir sudah 500 tepat, ya Pak, hingga pada bulan Juli ini. Hmm. Sementara 3 tahun terakhir itu apa namanya
artikel yang kami terbitkan baru 214. Jadi Oke. Side Score Tracker tahun 2023 yang terbit pada tanggal 7 bulan Juli kemarin itu sudah 2,4, 2,3, mohon maaf, 2,3. Itu Oh, nanti akan berakhir pada tanggal 5 bulan 5 tahun 2024 akan diumumkan itu. Sehingga ah, itu saya pasti yakin itu akan meningkat terus ya, karena trennya semakin tinggi. ya, oke. Nah, kemudian ketika sitasinya semakin tinggi itu, sebetulnya ukurannya berapa? Kalau tertinggi berapa tuh indeksnya itu? Tahu? Indeksnya ada yang sampai 5 itu. 5 itu Oh, luar biasa ya. Kami oh, 2 gitu. oh, Bahkan kalau yang ilmu-ilmu eksak itu bisa di atas 10. ya, Kita berbicara yang humaniora, social science dan sebagainya karena kita jurnal Cakrawala Pendidikan itu masuknya di social science terus education gitu. Sehingga oke, itu yang tertinggi kami cek itu 4, jadi masih di bawah 5. oke. Nah, ini bagaimana itu untuk menolong para calon penulis yang sudah biasa menulis sudah biasa, misalnya yang biasa berpublikasi. Ada kan orang yang berpublikasi di Cakrawala kemudian mempublikasikan lagi secara rutin atau berkala gitu, ada nggak, Pak Sulis? Jarang. Yang secara berkala mempublikasikan jarang. Yang kami ketahui di sini, eh, kalau dosen internal itu 2 tahun itu baru masuk lagi. Yang luar itu kok jarang. Oh, Apakah disebabkan oleh adanya apa ya? Adanya keketatan di dalam seleksi sehingga mencari jurnal lain gitu. oke, ya, ya, ya. Nah, oleh karena itu apa nasihat Pak Sulis, nasihat Prof. Iya, Sulis terhadap calon penulis yang pemula, novice iya, writer, itu apa supaya mereka punya peluang untuk diterima di cakrawala pendidikan yang sebesar-besarnya? Apa yang iya. dilakukan? Itu yang dilakukan pertama mengikuti MCC, Manuskrip Coaching Clinic. Kami rutin itu selalu menyelenggarakan, tetapi hanya sebatas internal atau eksternal atas permintaan teman-teman ketika berkunjung ke Cakrawala Pendidikan. Jadi kami itu sering dikunjungi Pak Dirjen, Ya, apa istilahnya studi banding dan sebagainya, baik itu dari Universitas Islam negeri ataupun baik, sekolah PTS gitu. PTN juga banyak ya. Itu bahkan sampai jumlahnya di atas 20 gitu. hmm, Nah, di sana meminta supaya kami memberi semacam apa ya pencerahan begitu lengkap dengan menelaah artikel, ya, bahkan sampai ke Medan, sampai ke mana-mana. Dan sebentar lagi ini tim kami diundang di 2 tempat. Yang pertama Makassar, kedua Ambon. Itu secara luring. Itu hmm, atas permintaan kampus dan sudah disetujui oleh Pak Rektor maupun Pak WR karena ini sudah ada kerjasama. Dari situ nanti kami akan memberikan semacam coaching klinik artikel sehingga dapat apa ya diarahkan gitu. Ternyata tampak ini lebih banyak kepada konten. hmm, Jadi kontennya itu masih belum memenuhi apa ya kualifikasi yang kami minta. Dengan adanya coaching klinik ini ternyata sangat apa menjadi jembatan emas gitu. Karena konten itu oleh Scopus dinilai 20% Pak Dirjen kualitasnya. Itu ada 4 yang harus dinilai. Yang pertama academic contribution to field. hmm, Artinya kontribusi ya, akademik kepada bidang ilmunya itu, kemudian clarity of abstract, ya kejelasan abstrak, kemudian conformity of article with journal aim, scope states gitu. hmm, Kemudian yang terakhir readability of article. Itu hmm, rata-rata kurang. Oleh karena itu dengan adanya manuskrip coaching klinik diharapkan ini akan terbantu. hmm, hmm, hmm. Karena jurnal policy itu kan dinilai oleh Scopus 35% bobotnya, ada 6 Ya, ya. itu. Hmm. Itu Jadi sudah kami lakukan semua.
Dari 4 itu yang paling tinggi bobotnya itu anu ya konten itu tadi atau sama? Dari 4 jurnal policy. Jadi Oh, jurnal policy itu oh. memiliki kontribusi 35%, Hmm. konten 20%, kemudian online availability itu 10%, Hmm. kemudian regularity itu 10%, dan yang terakhir sightness itu 25%. Jadi Oke. sightness itu kontribusinya nomor 2 setelah jurnal policy. Ya. Ya, Jadi kalau kalau itu terpenuhi, itu nanti akan dapat terbantu. oke. Kalau begitu saya ini Pak Suli, saya mendukung Cakrawala Pendidikan itu membuat kurikulum untuk pelatihan seperti itu atau coaching klinik seperti itu dan tentu saja itu supaya menolong banyak orang ada accessibility untuk informasi mengenai bagaimana harus publish dan tidak untuk dosen saja terutama untuk mahasiswa S3. Mahasiswa S3 kan harus Ya, dituntut untuk publish di Scopus, di jurnal yang bereputasi, berindeks Scopus. Oleh karenanya Pak Sulis ke depan segera bikin dan insya Allah itu sangat banyak manfaatnya. Betul nggak itu, ya. kira-kira Pak Sulis? Iya, betul, betul, betul sekali. Terima kasih itu atas dukungannya. Kami juga pernah menyelenggarakan semacam coaching klinik itu terhadap mahasiswa S3. Hmm. Ternyata tingkat keberterimaannya di jurnal lain karena tidak mungkin mahasiswa S3 UNJ itu juga mensubmit semuanya di jurnal Cakrawala Pendidikan. Kami mengarahkan Hmm. topik itu sesuai dengan jurnal mana. Karena itu bisa dicari dengan mudah. Kemudian eh, apa namanya? Kami sesuaikan dengan template yang ada di jurnal target. Dengan Hmm. demikian itu sudah banyak yang terbantu dan ini minta Ya, lagi Pak Dirjen. Mereka ya, minta supaya diselenggarakan jangan satu semester sekali tetapi ya, sering gitu. ya, ya, setiap bulan juga nggak masalah. Itu kan Iya, sekali kurikulumnya jadi, itu kan iya, kita bisa tinggal meripit, kemudian mengulang, nggak apa-apa, mengulang, meripit, iya, kemudian dielaborasi. Toh itu yang yang membutuhkan kan beda-beda. Jadi betul. tidak Ya, akan mereka berada di situ sehingga bosan gitu tidak, karena kita itu harus solve the problem. Jadi ya. mudah-mudahan Cakrawala Pendidikan menjadi bagian dari upaya semua akademisi untuk menaikkan derajatnya sampai ke guru besar. Terima kasih Prof. Sulis Ya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan para pemirsa ikuti suyanto.id terutama yang baru berjuang untuk mempublikasikan di jurnal bereputasi internasional berindeks Scopus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.